Utusan itu rasul bukan? Memang masalahnya ayat itu kenapa, Mbak? Setan Dengan juga ayat itu. diutus sama Allah. Setan itu adalah rasul. Loh, nggak tahu ya? Ya, jangan. Loh, tadi kan kamu bilang, kan kamu bilang, utusan itu adalah nabi, rasul, betul nggak? Atau enggak? Lain ini? Oke. Muhammad itu rasul bukan? Ya rasul lah, Mbak. Dia diutus bukan? Ya, dia diutus Oke. oleh Allah. Kalau diutus atau utusan, artinya dia adalah, ada Quran Pak? Bapak punya Quran? Ya punya lah, Mbak. Nah, coba baca Maryam 83. Coba baca. Takutnya saya ini pakai dalil tadi kayak kata Bapak. Nanya tuh pakai dalil. Nah, ada dalilnya. Ada ini. Coba. Baca dulu. Surah 19 ayat 83. Situ dikatakan Allah mengutus setan-setan. Berarti setan adalah utusan. Tepuk tangan dong. Pertanyaan aku dijawab dulu, Mbak. Apa pertanyaannya? Tadi itu kok bisa ya? Kalau Yesus sudah menyatakan dirinya kalau dia nabi, kok malah Mbak Aga tuh menangkan dia? Coba aku bertanyanya itu aja. Kok dia bisa Tuhan dan nabi. Coba punya Alkitab kan? Punya Alkitab kan? Punya. Ya, ini makanya aku baca. Coba nih. Baca Matius 23 ayat 34. Coba buka. Jangan dulu kemana-mana. Ini dulu Anda kan mau membuktikan. Ini saya mau membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Nabi. Itu. Dalilnya di mana, Agatha? Itu Matius 23 ayat 34. Yesus bilang, aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Yesus itu mengutus nabi. Coba. Di dalam Islam yang bisa mengutus nabi siapa? Ayo. Yesus mengutus nabi, sementara dirinya dia juga nabi. Iya, makanya dia Tuhan yang menjadi nabi juga. Tadi kan udah saya bilang. Kok bisa? Bisa, itu dalilnya. Kalau di dalam Islam yang mengutus nabi siapa, Pak? Banyak memang aneh. Enggak, saya tanya loh, bukan aneh. Ini kebenaran kan di dalam Quranmu cuman dikatakan kebenaran itu sedikit. Ya kan? Cuman ngasih tahu Isa cuma nabi tok. Quranmu kan nggak ngasih tahu bahwa Isa itu adalah Allah, kan gitu. Sekarang saya tanya, yang sanggup mengutus nabi kira-kira siapa, Pak? Yang sanggup mengutus nabi? Begitu maksudnya bertanya? Ya, siapa yang bisa mengutus nabi di dalam iman Islam? Siapa yang mengutus nabi di dalam iman Nabi Islam? Muhammad lah, Rasul. Saya nanya, yang mengutus Nabi Muhammad siapa? Allah. Nah, berarti Yesus Allah. Kenapa? Karena Yesus mengutus nabi-nabi. Tepuk tangan dong. Kita dengerin itu di pertanyaannya. Yohanes pasal 14 ayat 1 dengan 6 itu coba tunjukkan, bacakan di situ. Itu Yesus menyatakan seperti apa di situ? Jalan kebenaran. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Tadi di rumah Bapaknya ya. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Oke. Apa yang mau ditanya? Berarti di situ ada dua ya, antara Bapa dengan di situ ada dua ya. Iya, ada Bapa dengan firman-Nya. Masa Bapak saya nggak punya firman? Bodoh dong. Kalau Bapak tidak punya firman, dia nggak bisa berfirman dong. Gitu. Dia di ayat kami di Islam tegas banget. Allah itu beranda dan tidak diperanakan. Oke. Allah tidak punya anak. Tidak punya, dia tidak berada dan tidak diperanakan, Mbak. Itu aja. Terus di ayat 6-nya. Coba dibaca ayat 6-nya. Kalau dia tidak beranak kan artinya mengeluarkan kan? Betul? Benar. Iya, berarti Allah tidak pernah berfirman dong kalau gitu. Karena memperanakkan itu artinya mengeluarkan. Berarti Allah nggak pernah ngomong dong. Tidak begitu. Jangan. Memperanakkan itu artinya kan mengeluarkan. Loh, arti memperanakkan itu artinya mengeluarkan. Bapa itu mengeluarkan firman-Nya, makanya dia berfirman. Karena anak di sini adalah firman.
Berarti Allahmu tidak pernah berfirman dong. Itu kan maknanya. Itu maknanya, memperanakkan, memfirmankan artinya. Karena anak adalah firman. Berarti Allahmu diem aja, kayak batu gitu. Kalau kami tidak Sekarang saya tanya. Batu beranak Tunggu nggak? dulu. Oh tunggu, oke, Hah? ditungguin. Iya silakan. Dibaca dulu ya ayat 6-nya. Dibaca dulu tuh. Itu kan selalu Oke. gini. Sabar. Oke. Sabar. Itu kan iman Kristen selalu memperkuat dirinya bahwa Yesus itu jalan kebenaran. Coba dibaca ayat 6-nya. Oh, ini Jangan udah lari potong-potongnya, nih. diterusin ya. Ini udah lari. Tidak, masih di Yohanes. Ayat Masih 6 di ya. Yohanes, kan tadi kan pasal Kata 14. Yesus. Tadi Oke. kan di- Oke, saya baca. Kata Tadi kan di Yesus. pasal 14 ayat 6 1, ya, sekarang 6 ayat ya. 6-nya. Siap, ayat 6 ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apa yang mau ditanya? Nah, sekarang garis bawahi. Itu jalan kebenaran, itu apa? Jalan kebenaran. Bukan jalan kebenaran, bukan. Akulah jalan kebenaran. Bukan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau bahasa Arabnya kebenaran itu kan artinya al-haq. Berarti Yesus di sini adalah sang kebenaran atau al-haq. Oke, saya tanya, gelar al-haq itu diberikan kepada siapa? Ayo. Salah, Mbak. Itu salah. Hidup itu adalah Nih, al-hayat. Yesus mengaku dia adalah al-hayat. Yang punya gelar al-hayat siapa? Ayo. Ini, Mbak, aku bacakan ya. Oke. Aku bacakan ya baik-baik ya, Mbak. Ini Siap. kata Yesus. Ya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang dan pun kebenaran hidup, yang bukan. datang kepada Akulah, Bapa Pak. kalau Pak, tidak dibaca melalui yang aku." bagus. Dibaca yang bagus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, Yesus itu adalah hidup. Hidup itu artinya al-hayat. Kebenaran itu artinya al-haq. Siapa al-haq dan al-hayat? Nah.